lu punya Rizky Ridho, dengan segala respect Rizky Ridho untuk gue selevel, kita bandingin di atas kertas Rizky Ridho sama Mace, bagusan mana? Mace. Hilkers lah, kemana-mana lah. Oke. Hanya karena mereka justru main di kandang, itu lebih menguntungkan pemain Belanda loh. Yeah. Kenapa? Satu, rumputnya lebih bagus. Yeah. Kedua, cuacanya nggak sepanas, humidity-nya nggak setinggi di sini. Di sini 80-85 derajat. Lembab, ya? Kelvin Ole sama Tom kayak ikan rebus. Pre-season gue nonton dia, bagus. Utrecht udah main 3 match kalau nggak salah di Liga. 3 match. Salah satu dia jadi starter. Utrecht juga ikut kualifikasi Piala Eropa lawan Servette, lawan apa. Salah satu dan dia jadi starter. Bagus mainnya. Kasih jam terbang lah. I mean, buat apa lu mainin Tom yang harusnya Tom nggak main kalau gue bilang. Karena dia belum bermain kan. Belum. Jadi harusnya Tom nggak main, kasih Kambuaya jadi starter, kasih Beckham jadi starter, kasih Marcelino jadi starter, atau Jakob atau siapapun, Jenner jadi starter, you name it lah, yang jarang main lah. Sebenarnya whatever eksperimen lah, yang penting lu berani eksperimen. Jangan main aman. Tapi bukannya Alex Pastur tuh biasa main 4 back ya, 4-2-3-1 di klub-klub lamanya. Starternya siapa? Calvin, Kevin, Izes, Mace. Ridho enggak? Enggak, Ridho lebih. Justin. Gue mau lihat Mace dalam 4 back lagi. Kalau lu masih jelek, udah suruh cadangan. Gue setuju nih. Iya. Kan gitu. Kita perlu lihat Mace karena ketika dalam lawan 4 back. Karena dia selama ini main 3 back, di mana dia nggak pernah main 3 back di klubnya. Dan dia sering miss position ketika main 3 back. Karena main 3 back. Kalau 4 back masih ada yang cover, 3 back nggak ada yang cover. Itu kelihatan banget ketika kita dibantai Australia. Iya. Iya kan? Betul. Miss banyak miss position. Iya. Sebenarnya bukan miss position, nggak ada yang paham dia, nggak nge-backup dia. Itu gaya dia bermain di Twente sebagai center back yang maju ke depan. Makanya kasih Mace kesempatan main 4 back. Kalau masih jelek lagi, udah lalu cadangan aja lo. Tapi gimana pemain-pemain lainnya yang mungkin selama ini udah familiar sama 3 center back? Karena ngaruh ke depannya juga kan? Gini. Lu punya Rizky Ridho, dengan segala respect Rizky Ridho untuk gue selevel, kita bandingin di atas kertas Rizky Ridho sama Mace, bagusan mana? Mace. Hilkers lah, kemana-mana lah. Kalau enggak si Rizky Ridho nggak usah ke Inggris, udah main di Twente. Bukan Mace yang main di Twente, kan enggak. Ya kan? Mace lebih bagus, ya kita manfaatkannya lebih bagus dong. Sama kayak Justin dibanding Elkan. Justin minimal masih main, Elkan nggak main. Ya bagusan Justin daripada Elkan. Tapi bukan berarti kita coret Elkan kan? Enggak. Tapi kan ada gini, kadang di atas kertas value pemain ini mahal, bagus. Tapi mungkin saja tidak cocok di satu tim. Dan itu udah terbukti pada saat main 3 back. Kalau 3 back mending Rizky Ridho. Berarti salah formasinya dong? Salah formasinya. Tapi kita nggak bisa kritik Kluivert juga karena nggak dapat. Nggak ada kesempatan. Tapi masa iya mengubah formasi hanya demi satu pemain? Enggak. Demi satu pemain yang lebih bagus dari sebelumnya. Mengubah formasi kan lebih bagus. Tujuannya. Apakah lebih bagus nggak tahu juga. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu. Iya kan? Kalau saya mengubah ternyata nggak lebih bagus, ya balik ke yang lama. Nah, itulah tujuannya uji coba. Benar. Opsi. Apalagi lu mencoba semua opsi. Mencoba semua. Jangan lu coba nanti lawan Saudi kita main 4 back, sebelumnya belum pernah main 4 back. Ternyata jelek, balik Mace tarik, Rizky Ridho masuk main 3 back. Nah, itu stupid namanya. Berarti kita satu negara nih harus sepakati dulu. Pemain, penonton, supporter, netizen semua. Nggak akan sepakat. Yang IQ 78 itu maunya cuma menang doang. Iya. Maunya menang doang. Benar. Ini yang harus kita harus ajari mereka ini IQ 78 ini. Harus menginfluence mereka bahwa sepak bola itu olahraga, bukan main layangan. Nggak bisa menang terus. Makanya gue waktu Kuwait batalin, I don't care, at least harus ada satu negara, mau di bawah kita, di atas kita, minimal bisa untuk bereksperimen. Tapi menurut Koci, sebenarnya kerangka utamanya udah kebentuk belum?
Artinya kalaupun mau eksperimen, ya hanya sekedar facelift aja gitu. Udah. Enggak, kerangka pemain, kualitas pemain itu kita udah oke. Tapi sekali lagi, untuk gue, kita akan lebih happy, lebih optimal kalau main 4-2-3-1. 4-2-3-1. Untuk gue, mungkin gue salah. Kan banyak nih pelatih, kadang-kadang yang suka ngeliat lawannya dulu, baru bikin pakem. Iya. Kita harus gitu, bikin pakem dulu. Karena kita sudah terbukti, kita 2 kali lawan Saudi nggak kalah. Benar. Dan kita ketemu Saudi lagi, kenapa kita harus adaptasi? Hanya karena mereka justru main di kandang, itu lebih menguntungkan pemain Belanda loh. Kenapa? Satu, rumputnya lebih bagus. Kedua, cuacanya nggak sepanas, humidity-nya nggak setinggi di sini. Di sini 80-85 derajat, Lembab, Calvin Ole sama Tom kayak ikan rebus. Iya kan? Iya. Kayak udang rebus di babak pertama. Di sana humidity-nya lebih kering. Jadi lebih sedikit lebih menguntungkan pemain. Iya. Oke? Yang kita nggak bisa hindari kan peran wasit. Iya. Betul. Yang kita nggak bisa hindari Non teknis ya. non teknis. Makanan lu dikasih apalah sampai lu main ceret itu kan you never know. Iya. Negara itu beli segalanya kok. Iya. It's all about money. FIFA, FC kan mafia semua isinya. It's all about money semua. Di mana duit lu paling banyak, mana ada kualifikasi netral main di tuan rumah salah satu peserta. Insane. Nggak akan terjadi di Eropa. Enggak. Hanya sepak bola Asia, nggak ada financial fair play. Satu owner bisa punya 4 klub. Jor-joran. Makanya FIFA seneng kan? Seneng dong. Dapat amplop bawa tangan. Karena di Europe nggak bisa main ya? Nggak bisa sejor-joran ini. Nah itu Asia, sepak bola Asia. Terus kita harus respect dengan AFC. Yang orang harus AFC ini, AFC itu. Oke. Jangan gue nggak mau denger komplain ya di media. Ya lawan kita cuman China ini apa? Nggak ada komplain, zero komplain. Lu nikmati aja. Make the best out of it. Nggak, artinya gini, ini bakal dibongkar lagi nggak? Apa? Yang squad apa? Ya nggak tahu, lu kan nggak tahu siapa yang cedera. Nanti ini kita lihat pada saat uji coba, mungkin ada perubahan yang bisa dilakukan. Mungkin iya, mungkin enggak. Kluivert kenapa pemain-pemain ini kan juga baru aja berapa match. Kan tambah lama tambah ketahuan karakternya. Iya. Kan dalam sebulan apapun bisa terjadi ya kan. Iya. Betul. Oke. Gitu. Ini kan ada tambahan juga nih, naturalisasi yang baru disetujui oleh DPR ya. Tinggal sumpah aja, mudah-mudahan memang minggu ini seperti harapan Pak Erik ya. Ada Emiliano Jonathans dan juga Mauro Zylstra. Ini adalah naturalisasi terakhir jelang round 4. Ini kalau lihat dari gaya bermainnya, kemampuannya, sebenarnya Pak Koci melihat akan mendongkrak performa timnas. Zylstra ini main di Jong Volendam. Volendam aja tim utamanya main divisi 2. Jadi kemungkinan besar dia divisi 3 atau 4. 19 tahun kalau nggak salah. Very young. Ini untuk jangka panjang. Sama kayak Jenner, sama kayak Struijk, Nathan, itu untuk jangka panjang semua. Jadi gue nggak yakin apa lo bisa bebani dia. Satu. Emiliano, ini main di Utrecht, klub gue. Januari dia masuk paruh musim dari Vitesse. Main pertama jadi starter, ancur-ancuran. Habis itu jadi sub jelek. Gue follow dia. Musim ini, pre-season gue nonton dia, bagus. Utrecht udah main 3 match kalau nggak salah di Liga. 3 match. Salah satu dia jadi starter. Utrecht juga ikut kualifikasi Piala Eropa. Lawan Servette, lawan apa. Salah satu dan dia jadi starter. Bagus mainnya. Jadi artinya dari Januari sampai sekarang dia berkembang. Dia lebih bisa adaptasi. Dan kita selama ini nggak punya fix winger kanan. Egy kan baru aja, emang sebelumnya selalu main? Kagak. Tapi tipikalnya hampir sama ya, antara Emiliano dengan Egy. Ini kan tipikal Arjen Robben lah, dia winger kanan, cut inside, shooting, passing. Tapi kualitasnya harusnya di atas Egy, harusnya. Gua agak amazed. Gua sebenarnya agak
nggak begitu optimis dengan dia karena gue lihat dia di bulan Januari main kan di paruh musim lalu. Bisa nggak ini adaptasi? Kan kembali lagi ke adaptasi. Ternyata pas pre-season gue ngikutin, ternyata ini anak cepat adaptasinya. Gampang. Dan dia punya skill, dia punya shot. Jadi untuk gue ini plus point. Kalau Mauro mungkin untuk jangka panjang. Kalau Zylstra tipikal nomor 9 ya? Nggak tahu gue. Gue nggak pernah tahu ini pemain. Kalau gue lihat sih dia striker murni ya. Lu nggak nonton Volendam U21 kan dari YouTube doang. Nggak ada match. Jadi cuma cuplikan yang bagus-bagus aja. Jadi nggak bisa jadi parameter. Kalau ngelihat dari posturnya 188 tuh biasanya kan posturnya oke. Dia lumayan jangkung sih. Dan dari beberapa cuplikan tadi, gue lihat sih kemampuan cetak golnya, insting cetak golnya oke lah. Gue nggak tahu kalau dia belum jadi, dia boleh main di friendly nggak boleh ya? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap harus ini dulu, punya paspor dulu kan. Nggak, maksudnya kalau besok sumpah nih, udah bisa belum main di friendly? Bisa. Oh, friendly bisa? Bisa. Nah, semoga besok sumpah main di friendly atau minggu ini lah. Supaya kita bisa lihat ya. Iya. Coba ya. Suruh main 2 match, jadi dua-dua jadi starter 90 menit. Asli penasaran gue pengen lihat. Gue juga penasaran. Kalau Miliano gue yakin bisa. Gue nggak penasaran Miliano. Iya. Tapi Sastra ini gue penasaran. Iya.